Ujung di mana voting Dewan Keamanan PBB soal pembukaan Selat Hormuz kita bahas bersama pakar HI Unpad, Teguh Reza Syah, dan pakar HI Unpar Julius Purwadi. Selamat dini hari, Bapak-bapak, Pak Teguh, Pak Julius, sehat? Selamat dini hari, Bang. Selamat dini hari. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya, tapi dialog sepertinya asik saat dini hari ini, Pak Teguh dan juga Pak Julius. Saya ingin ke Pak Teguh terlebih dahulu. Pak Teguh, tadi sudah apakah sempat mendengar mungkin pernyataan dari Iran terkait dengan langkah yang akan diambil soal pembukaan Selat Hormuz ini yang mungkin hingga memasuki 1 bulan ya, ini tidak kunjung dibuka. Pak Teguh, bagaimana pendapatnya Pak Teguh? Terima kasih. Sebenarnya Iran kan sudah lebih melunak dari sebelumnya kan. Di mana Iran mengatakan kalau Amerika Serikat masih berpikir soal ceasefire, kami lebih berpikir lebih jauh lagi, yakni perdamaian jangka panjang begitu. Cuman syarat dari Iran adalah Amerika Serikat itu mengakhirilah pendudukannya di Timur Tengah dan juga tidak ikut campur urusan Gaza, Lebanon. Kemudian juga pangkalan militer Amerika Serikat itu ditutup. Kemudian Iran akan setuju membuat satu protokol untuk mengurus transit keluar masuk dari Selat Hormuz. Tapi kami yang ambil tarifnya gitu ya. Terus Amerika agar mengakhiri sanksi atas ekonomi Iran. Kemudian Iran punya kewenangan untuk membangun uraniumnya, tapi mengikuti standar NPT dan piagam PBB, dan terakhir Amerika Serikat membiayai pembangunan yang dihancurkan sejak perang itu. Dan memang inilah hasilnya dari perjanjian di United Nations Security Council beberapa jam silam. Dan untuk itu ya kita harus mencoba melihat bahwa ada anggota tetap dan anggota tidak tetap. Anggota tetapnya seperti biasa Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Perancis, dan Cina. Dan anggota tidak tetapnya adalah Denmark, Yunani, Pakistan, Panama, Somalia, Bahrain, Kolombia, kemudian Kongo, dan Latvia, dan Liberia. Dan seperti biasa dalam satu keputusan akhir itu ada blok. Blok 1 adalah Cina dan Rusia yang kompak. Kemudian Inggris dan Perancis yang biasanya ikutan dengan Amerika Serikat, dan negara-negara anggota tidak tetap itu yang dari anggota tidak tetap yang 10 itu, ya sebagian besar itu ya pro Amerika Serikat, dan hanya tinggal Pakistan yang konon lebih mengerti Iran daripada negara-negara lain, dan Bahrain yang menginisiasi draft resolusi tersebut. Bahrain sangat didukung oleh Amerika Serikat. Jadi apapun hasil dari resolusi tersebut, bagi Iran ini adalah tidak adil karena mereka menempatkan Iran pada posisi yang tersudut. Padahal Iran adalah negara yang mempertahankan diri sesuai pasal 51, dan resolusi ini sama sekali tidak membahas akar masalahnya adalah Amerika Serikat dan Iran ya, Amerika Serikat dan Israel yang membombardir Iran dan mewafatkan ayatollahnya. Jadi apapun hasil hari ini itu tetap tidak akan menjamin akan terjadinya transit yang aman keluar masuk dari Hormuz tersebut. Terima kasih. Oke, Pak Teguh. Nah, Pak Julius, kalau Anda melihatnya seperti apa? Ini kan mungkin seperti yang dikatakan oleh Pak Teguh, mungkin ini ada dorongan kuat, akhirnya jadinya Bahrain mungkin ya yang menggagas seperti itu. Bagaimana? Ya, resolusi yang disusun oleh Bahrain kan gagal diadopsi ya. Hari ini Mas Lir, itu fakta ya. Tadi jam 10:30 dimulai sesi votingnya gitu, lalu sangat cepat ya, mungkin 5 menit juga nggak nyampe gitu. Dan faktanya 11 in favor, 2 abstain, Pakistan dan Kolombia, lalu 2 menentang, yaitu Cina dan Rusia. Itu artinya negatif vote ya, karena Cina dan Rusia itu adalah anggota tetap DKPBB gitu, dan artinya gagal. Tentu saja ini berita baik harusnya untuk Iran bahwa DKPBB tidak berhasil mengeluarkan resolusi yang nanti punya kekuatan memaksa
supaya Iran membuka Selat Hormuz. Nah, satu ya berita baik. Namun kalau kita ngikutin Mas Lil, eh, kalau saya jadi delegasi Iran di ruang itu, saya pasti marah tapi juga sedih gitu ya. Sedih mendengar penjelasan dari Bahrain. Bahrain kan setelah veto dilakukan lalu hasilnya gagal. Bahrain sebagai mewakili Menteri Luar Negeri gitu dari negara-negara sponsor, dalamnya ada negara-negara Teluk plus Yordania, menyampaikan kekecewaan yang sangat berat. Kenapa resolusi yang sangat baik untuk tujuan sangat baik, termasuk menyelamatkan perekonomian dunia, tidak berhasil diadopsi. Dan mereka mengecam dua negara yang menggagalkannya. Nah, kemudian yang disampaikan oleh Bahrain ini menurut saya menyakitkan Iran adalah ketika menyampaikan bahwa Iran sudah berkali-kali melakukan hal yang sama terkait dengan penutupan Selat Hormuz atau sejenisnya. Itu 2-3 kali disebutkan secara eksplisit oleh Bahrain sebagai presiden pertemuan tadi ya, sesi tadi ya. Bahrain kan presiden di KBBB pada bulan April ini. Lalu kemudian kebayang menteri-menteri luar negeri di negara-negara Teluk juga menyampaikan yang sama. Nah, saya melihat bahwa sekarang makin gamblang apa dan bagaimana sikap dari negara-negara Teluk. Yaitu pertama mereka tidak happy dengan serangan dari Iran yang selama ini mereka kelihatan tahan-tahan ya, sabar gitu ya. Dan pada akhirnya kan mereka mensponsori satu draft resolusi dan tentu saja melalui peran dari Bahrain sebagai presiden di KBBB gitu. Dan yang disampaikan oleh delegasi dari Iran, perwakilan tetap dari Iran di ruang meeting tadi adalah menjelaskan kenapa Iran melakukan serangan yang dikutuk oleh, yang tidak disukai oleh negara-negara Teluk tadi gitu. Di antaranya ini adalah tindakan defensif, ini bukan inisiatif dari Iran, bukan maksud dari Iran untuk melakukan inisiatif, tapi adalah retaliasi atas serangan yang dilakukan oleh Israel pertama dan kemudian oleh Amerika Serikat gitu. Itu dijelaskan dengan gamblang. Dan serangan itu terukur ke aset-aset yang dikuasai oleh Amerika Serikat dan itu maksudnya gitu. Jadi ya kebayang gitu ya. Di satu sisi resolusi digagalkan gitu ya, tapi di sisi lain delegasi Iran harus tetap menjelaskan kepada satu negara-negara Teluk, tapi juga kepada negara-negara yang in favor ya, 11 negara kan in favor ya, menjelaskan gitu. Kenapa Iran melakukan hal tersebut, termasuk penutupan Selat Hormuz. Mas Lil, itu kira-kira reaksi ya dari delegasi Iran ya di pertemuan di KBBB 2 jam yang lalu kira-kira lah gitu ya, dimulainya dan sekarang masih penutupan saya yakin. Oke, berarti kalau misalnya seperti ini apakah bisa disimpulkan bahwa sebenarnya negara Teluk ini sudah habis sumbunya seperti itu setelah menahan mungkin hampir sekitar 1 bulan, Mas Julius? Ya, saya melihatnya begitu. Kemarin kan mereka sudah berkoordinasi satu sama lain, ada pertemuan di antara menteri-menteri luar negeri negara-negara Teluk gitu ya, sudah ada ya. Dan mereka betul-betul menahan diri gitu ya, karena konsekuensi sangat buruk ya. Apalagi ancaman Iran kan kalau mereka diserang infrastruktur sipil, mereka akan melakukan yang sama gitu ya untuk negara-negara aliansi dari Amerika Serikat dan itu serius ya, termasuk kilang minyaknya, termasuk desalinasi ya air ya untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Dan kelihatannya itu khawatir yang luar biasa ini dari negara-negara Teluk dan akhirnya terekspresikan tadi gitu, terekspresikan dengan draft resolusi yang disponsori oleh Bahrain ya. Saya menangkapnya seperti itu. Jadi kelihatan sekarang bahwa sumbunya yang disampaikan tadi sudah habis. Sudah habis. Berarti memang sudah gerah seperti itu ya Mas Julius ya. Oke, Pak Teguh, kalau misalnya bicara terkait dengan voting resolusi keamanan Dewan Keamanan PBB yang tadi sempat dilakukan, itu sebenarnya bagaimana terkait dengan prosesnya? Karena kan ada terbagi menjadi 2 ya, ada Dewan tetap dan juga tidak tetap. Prosesnya itu rahasia ya. Kita nggak akan tahu itu. Yang tahu adalah para dubes yang menyatakan yes, no, atau abstain. Dan juga saya tidak tahu persis apakah ada tekanan dari negara-negara besar tertentu agar mereka menentukan sikap yes, no, atau abstain. Tapi kalau sikap Cina dan Rusia itu sudah jelas. Karena mereka seperti kita ketahui bersama adalah mendukung Iran secara teknologi,
secara informasi, secara data intelijen, sehingga yang namanya peluru kendali Iran itu terukur, terarah dengan sangat bagus, dan seperti tadi Pak Julius katakan, diarahkan kepada sasaran-sasaran di aset-aset Amerika Serikat saja yang ada di Teluk. Jadi saya jadi teringat sekarang ini statement Lavrov ini kepada negara-negara di Teluk itu. Anda ini kok sepertinya nggak kompak satu sama lain gitu ya. Kemudian kalau Anda begini terus ya Israel Raya itu akan terwujud dan Iran akan terjepit. Padahal dalam bayangan Lavrov itu secara Lavrov sebenarnya mengharapkan ya agar kedaulatan Iran itu dihargai. Kemudian kalaupun nanti terjadi konsorsium atas urusan salat ini, itu adalah langkah terakhir, tapi Iran itu berada pada posisi yang menentukan. Misalnya Iran menentukan keluar masuk itu berapa biayanya, dan Lavrov nggak ngomong apakah nanti biayanya itu dihitung pakai rubel atau pakai yuan. Tapi kalau Iran maunya nanti bayarnya pakai yuan, karena dengan demikian bisa mengurangi ini leverage-nya Amerika Serikat selama ini. Tapi ini terjadi 11 in favor, 2 abstain, dan Cina dan Rusia itu mengatakan tidak. Dan untuk itu ya inilah hal yang terjadi, dan tampaknya ancaman Donald Trump itu ini akan serius sekali nih. Serius sekali, dia akan membom Iran, bahkan bahasanya juga sangat kasar nih. Mengatakan akan memunahkan peradaban Persia, dan untuk itu tidak akan muncul lagi budaya itu di muka bumi. Ini bahasa Trump ini luar biasa, sangat sarkastik ya. Dan ini mungkin yang akan mendorong lahirnya pemakzulan dalam negeri Amerika Serikat. Tapi juga saya perhatikan pemakzulan ini sulit terjadi karena Trump ini bagaimanapun juga masih kuat, dan hasil polling itu mengatakan masyarakat kalangan Demokrat dan kalangan Republik itu suaranya masih belum cukup. Jelas ya, dunia masih menunggu sekarang apakah detak-detik pemboman nuklir dari Amerika Serikat itu terjadi. Tapi bagaimanapun juga saya pikir Cina dan Rusia akan menentang hal itu. Mereka memiliki sistem komunikasi, sistem intelijen, sistem identifikasi. Kalau sekiranya ada prospek serangan nuklir dari Amerika Serikat. Dan sebenarnya di antara negara-negara besar itu sudah ada komitmen no first use ya. Tidak ada dari kami yang akan menggunakan senjata nuklir tersebut. Dan saya sekarang belum dengar bagaimana statement. Kalau sebelumnya kan Pakistan mengatakan kalau misalnya ada ancaman nuklir terhadap Iran, entah itu datang dari AS maupun dari Israel, kami akan menyerang nuklir untuk atas nama Iran. Kemudian juga Korea Utara pernah mengatakan bahwa dia bisa melakukan serangan tersebut ke Israel maupun ke Amerika Serikat. Tapi 48 jam terakhir ini saya tidak mendengar statement-statement itu. Jadi tampaknya sekarang masing-masing negara itu berpikir sendiri-sendiri begitu. Yeah, wait and see ya. Ya, dan mereka berpikir semoga pemakzulan itu terjadi di Amerika Serikat, dan kemudian Donald Trump itu konon sedang sakit kan sekarang Donald Trump itu. Kita nggak tahu apakah dia akan mengoperasikan ruang siaga yang ada di Amerika Serikat, atau dia memang sedang memikirkan dengan sungguh-sungguh ini. Ada mekanisme dengan modelnya Nixon dulu ya. Sebelum di-impeach dia mundur dulu. Kita sekarang nggak tahu ini bola di tangan Donald Trump. Masalahnya adalah elit-elit Amerika Serikat sekarang, apakah mereka mengedepankan keuntungan politik jangka pendek, tapi kerugian jangka panjang? Karena kalau benar-benar serangan ini dilakukan, apakah nuklir itu dalam skala besar ataupun skala kecil, itu tetap menjadikan Amerika Serikat sebagai perusak dunia. Seringkali ada pertanyaan, are you part of the solution or are you part of the problem? Tampaknya Amerika Serikat juga berpikir-pikir sekarang. Karena kalau dia benar-benar akan menyerang Iran dengan nuklir sekecil apapun, maka yang menang secara diplomatik adalah Rusia dan China. Karena terbukti bahwa mereka bukanlah pengguna nuklir itu sendiri, dan mereka telah berupaya semaksimal mungkin di sidang Dewan Keamanan PBB hari ini.
Dan saya pikir bola di tangan Amerika Serikat sekarang. Apakah besok itu merupakan pertanda runtuhnya dominasi global Amerika Serikat, atau Amerika Serikat akan berganti ke kepresidenan, karena sesuai dengan undang-undang Amerika Serikat ini masih dimungkinkan bahwa seorang presiden itu untuk mengundurkan diri dan nanti naik sang wakilnya, atau juga nanti ada jalan tengah yang ini yang ditunggu Amerika Serikat. Jalan tengah ini sangat susah. Apakah nanti dia tetap mengatakan menang, tapi pada saat yang sama ada menteri-menterinya yang dicopot karena mereka memberikan ide yang salah kepada Donald Trump. Sekarang masyarakat Amerika Serikat sekarang yang menentukan apakah negara mereka akan dianggap sebagai menang atau kalah, ataupun boleh-boleh saja kalah tipis, tapi secara jangka panjang hegemoni Amerika Serikat masih bertahan. Tapi Iran tampaknya, ya saya perhatikan dia siap perang karena peradaban dia sudah berusia 4.000 tahun, dan dia mengatakan kami sudah berada 4.000 tahun jauh sebelum Anda berdiri, sedangkan Anda baru berdiri kan tanggal 4 Juli nih tahun 1776. Dan Iran itu sedang kompak-kompaknya sekarang. Dan ini yang ditakutkan oleh Amerika Serikat. Kalau serangan darat dilakukan, pasti akan kena batunya. Kalau serangan laut akan dilakukan, dia juga tidak tahu dari mana, karena sudah terbukti selama ini rudal-rudal balistik Iran itu kalau sudah berbicara itu bisa membuat kapal induk Amerika Serikat mundur. Tapi sementara dunia melihat inilah hasil dari UNSC sekarang. Siapa tahu akan ada UNSC tahap kedua, karena bisa-bisa saja Sekjen PBB mengambil inisiatif. Kemudian juga kita tidak tahu bagaimana desakan yang ada dari Majelis Umum. Juga kita tidak tahu hari ini parlemen sedunia sedang menggalang aksi, dan semoga mereka juga bisa menyadarkan dunia dalam kondisi yang sangat mendesak ini. Hitungannya jam ya, kira-kira sebelum jam 7 waktu Indonesia bagian Barat, kita masih punya waktu sekitar 6 jam. Ya, semoga ada keajaiban di PBB dan juga ada keajaiban di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Oke, tapi kalau misalnya bicara terkait dengan mungkin sedang melakukan voting seperti itu ya, Pak Teguh ya, apakah memang masih bisa berubah dalam voting itu sendiri? Prosesnya bagaimana? Mungkin apakah ada pendekatan tersendiri kira-kira? Sementara voting tahap ini kita bisa tafsirkan sekarang sudah berakhir, sudah selesai. Dan sekarang yang bisa mengubahnya itu, ya, saya pikir saya jadi teringat situasi pada saat krisis Kuba ya. Pada saat itu peranan dari Sekjen PBB itu besar sekali. Kemudian pada saat yang sama voting itu bisa dibuat tanpa kehadiran Rusia, dan Rusia saat itu menyesal kenapa dia ada hari-hari tertentu di mana dia tidak hadir dalam pengambilan keputusan. Jadi kita secara teori mungkin saja Sekjen PBB berkoordinasi dengan negara-negara besar, negara yang 5 besar itu, ada atau tidak ada Amerika Serikat, mengundang lagi para dubesnya itu datang, dan pada saat itu dilakukanlah voting yang baru. Tapi saya tidak tahu ya, karena pasti Amerika Serikat sedang menjaga-jaga nih agar posisinya tidak goyah dengan mekanisme apapun yang ada di Dewan Keamanan tersebut. Oke, Pak Julius melihatnya seperti apa? Apakah mungkin ada pendekatan tersendiri mungkin dari ketiga negara yang sedang berkonflik di sidang PBB ini, atau mungkin seperti yang dikatakan oleh Pak Teguh sudah selesai, sudah endgame mungkin seperti itu? Bagaimana Mas Julius? Hasil sidang hari ini jelas bahwa konklusif draft resolusi yang diajukan Bahrain didukung oleh negara-negara Teluk dan Yordania gagal. Itu faktanya. Nah, kalau kita cermati ada 2 kemungkinan atau bahkan mungkin 3 gitu ya. Yang pertama, kalau kita dengar tadi dari intervensi Rusia dan Cina, mereka mengajukan draft baru. Akan ada satu draft resolusi yang baru yang sifatnya lebih balance. Karena menurut mereka, draft yang diajukan oleh Bahrain nggak balance. Itu cenderung menuduh Iran sebagai penyebab dari perang ini, termasuk menuduh Iran sebagai penyebab dari penutupan Selat Hormuz. Jadi kalau kita lihat draft resolusi ini kan tujuannya adalah bagaimana memaksa Iran membuka Selat Hormuz. Dan rumusannya adalah boleh awalnya use any necessary means.
necessary means, lalu diubah menjadi defensive measures dengan terkoordinasi, gitu. Lebih lunak, gitu ya. Tapi buat Cina dan Rusia tidak cukup. Itu sama aja memblaming bahwa semua perkara ini terkait dengan penutupan Selat Hormuz itu sebabnya dari Iran. Padahal yang dilakukan Iran adalah bagian dari strategi untuk bertahan. Dan dia tidak punya pilihan untuk melakukan itu. Itu jelas yang dikemukakan oleh delegasi dari Rusia dan juga dari delegasi Cina. Saya melihat bagaimana menjelaskan per paragraf. Tadi delegasi Rusia sangat bagus banget. Paragraf ini cacat, paragraf ini jelas berpihak, gitu ya. Paragraf ini membahayakan gitu penggunaan instrumen kekerasan gitu, dan ini akan menjadi presiden buruk di masa akan datang gitu. Dan ini korbannya hari ini adalah Iran dan bisa aja di masa datang negara-negara lain seperti itu. Ini yang pertama. Jadi ada kemungkinan dua negara ini akan co-sponsor dari draft resolusi yang baru akan dimulai, dan nanti akan negosiasinya akan panjang lagi gitu ya. Yang draft resolusi ini kan kira-kira 1 bulan ya. Sejak tanggal 21 diajukan oleh Bahrain, kemudian ada negosiasi dan revisi 6 kali, ada pending. Harusnya Jumat kemarin diambil keputusan, tapi mereka menemukan fakta bahwa Cina dan Rusia akan memveto. Lalu hari ini sebetulnya sebelum sidang sudah ketahuan. Maka saya setuju dengan Mas Reza tadi, ada rahasianya gitu, ada diplomasi lorong di ruang pertemuan itu gitu ya, yang sebetulnya mereka sudah tahu bahwa akan ditolak dengan cara against dan itu veto. Dan itu dari kemungkinan pertama adalah ada draft resolusi baru. Kemudian kedua, yang ini saya khawatir Mas Ir. Saya cermati pernyataan dari Amerika Serikat yang sangat tidak senang, sangat tidak happy draft resolusi ini ditolak oleh dua negara itu. Dan mereka nyebut bahwa negara ini tidak tahu diri, itu kira-kira lah pernyataannya gitu ya. Bahwa Iran jelas menimbulkan malapetaka besar dalam perekonomian global saat ini gitu ya. Dan kenapa dua negara ini tetap membiarkan Iran melakukan itu gitu ya. Itu yang kira-kira yang disampaikan oleh Amerika Serikat. Nah ini yang saya khawatir tadi terkait dengan ancaman jam 7 tadi Mas Reza nyebut ya. Jam 10 gitu kira-kira statement dari Trump ya gitu. Saya khawatir bahwa Trump sekarang sedang menunggu. Kalau draft resolusi gagal, akan dilakukan invasi besar-besaran sekali gitu ya. Masif, itu yang saya khawatir. Penggunaan nuklir itu gila ya. Kalau itu dilakukan itu gila gitu ya. Dan yang paling mungkin adalah masif gitu ya. Sangat masif, besar-besaran dan hancur-hancuran gitu. Nah, saya menemukan statement itu gitu ya. Statement itu di intervensinya Amerika Serikat. Dia nyebut begini. Comment Bahrain endorse in favor. Ya, to look at enough is enough. Cukup tidak cukup gitu ya. Bahwa kita sudah melakukan segala macam hal, memaksa Iran membuka Selat Hormuz, dan itu tidak terjadi. Ya. Nah, Iran adalah teroris. Lalu dia nambahkan lagi, IJRC merekrut anak-anak sebagai tentara. Itu mengutip laporan dari UNICEF untuk mempersiapkan perang besar. Dan ini pelanggaran. Ini saya khawatir. Tapi ada saya khawatir lagi statement dari Amerika Serikat nih. We have number of excuses. Ada sudah cukup banyak alasan gitu ya. Dan itu tidak akan membatasi Amerika Serikat untuk melakukan tindakan self defense sebutnya, termasuk membebaskan dunia dari malapetaka ini gitu. Dan saya khawatir ini menjadi sinyal bahwa Amerika Serikat akan melakukan yang sudah deadline tadi gitu ya, antamani jujur ya. Ini yang kedua, Mas. Mohon maaf ya, yang pertama adalah resolusi, yang kedua adalah serangan dilakukan, dan yang ketiga dari Pakistan. Pakistan tadi juga mention kembali ke perundingan, kembali dialog. Pakistan sudah bekerja sama dengan China mengusulkan 5 poin perdamaian. Penghentian perang, proteksi civilians, lalu kembali ke piagam PBB. Itu kira-kira gitu isinya gitu. Jadi gitu ya, ada draft resolusi yang pertama, ada serangan yang kita khawatirkan, lalu yang ketiga akan ada desakan untuk mediasi. Oke. Masih lihat skenario-nya. Baik, Pak Julius dan juga Pak Teguh, perbincangan kita masih sangat menarik, tapi Breaking News Kompas TV harus jeda sejenak, jangan beranjak dulu. Dan saudara, kami masih terhubung dengan pakar HI Unpad dan juga pakar HI Unpar, Mas Teguh Reza Syah dan juga Mas Julius Purwadi. Mas Julius, saya ingin melanjutkan yang tadi. Mas Julius mengatakan mungkin ada 3 hal yang mungkin akan terjadi ke depannya. Tapi kalau misalnya bisa bicara secara
luas mungkin ya. Apakah memang sudah bisa dikatakan bahwa perang ini sudah menjadi perang global, Mas Julius? Ya, pertanyaan bagus sekali ya, gitu kan. Dari awal ketika tanggal 28 Februari terjadi serangan, lalu muncul kekhawatiran bahwa serangan yang dilakukan ke Iran itu akan memunculkan perang dunia ketiga, gitu. Nah, paling tidak sampai hari ini saya melihat itu tidak relevan ya, paling tidak ya, gitu sampai hari ini. Gitu. Tapi saya tidak tahu 5 jam kemudian ya. Nah, kalau kita membaca, kalau kita sebut perang global itu artinya kan bukan hanya melibatkan negara-negara di kawasan, tetapi juga negara-negara di luar kawasan itu. Sejauh ini yang kita cermati, yang perang kan baru 3 ya, dan tetap dipertahankan 3. Gitu. 3 itu pasti Israel, Amerika Serikat melawan Iran, gitu ya. Amerika Serikat, Israel melawan Iran, dan 3 gitu. Lalu kemudian dipancing-pancing supaya negara-negara di kawasan kemudian terlibat ya, dan terlibatnya melawan Iran. Nah, kalau ini terjadi, ini perang regional dengan eskalasi dengan jumlah anggota yang lebih besar. Tapi itu kan belum terjadi hari ini ya, belum terjadi sampai hari ini gitu. Nah, perang global bisa terjadi bila Cina dan Rusia mengambil posisi. Gitu. Kita bersyukur dalam pertemuan 2 jam yang lalu gitu ya, mereka masih mengedepankan dialog, diplomasi gitu ya, di ruang multilateral sebagai jalannya gitu. Belum membayangkan bahwa akan melakukan intervensi. Sekalipun tadi disebut bahwa oleh delegasi Amerika Serikat, Rusia adalah supplier persenjataan ke Iran dan itu melanggar resolusi PBB terkait dengan embargo atas Iran. Itu disebut eksplisit. Tapi delegasi dari Rusia masih tenang menyampaikannya gitu ya, dan masih percaya bahwa ada jalur yang lain. Saya tidak tahu apakah skenario ini akan tetap berlanjut, artinya peran ini masih tetap terbatas, regional tapi skala terbatas. Kalau misalnya Amerika Serikat betul-betul melancarkan serangan yang masif itu, mungkin bisa terjadi, yaitu ketika Rusia mengambil keputusan, Cina mengambil keputusan menjadi bagian dari perang ini. Semoga tidak ya, Mas Rin. Oke, nah saya ingin ke Pak Teguh. Pak Teguh, tadi mungkin kan sudah dijelaskan oleh Mas Julius bahwa belum sampai ke perang global seperti itu. Tapi kalau melihat dari resolusi ini yang dijalankan di PBB, ini kan berdekatan dengan batas akhir ancaman Trump pada Iran, tentunya untuk membuka Selat Hormuz. Ada pandangan terkait dengan waktu yang mungkin bisa dikatakan sempit ya, Pak Teguh. Ini bagaimana, Pak Teguh? Memang waktu sempit sekali ya, tapi kan seringkali bad time produce good policies ya. Tidak berarti bad time itu akhirnya bad policies juga. Saya pikir negara-negara di Majelis Umum PBB dan juga di Dewan Keamanan PBB masih berpikir-pikir ini. Karena kalau terjadi sesuatu itu dampaknya bukan hanya atas Iran, tapi atas negara-negara di sekitar Iran, dan itu sangat banyak. Dan yang namanya nuclear winter, kalaupun dilakukannya itu dalam skala terbatas, itu tetap berdampak kepada ekosistem dunia, dan dalam hitungan 1 minggu itu bisa nyampe ke Eropa juga. Dan saya belum melihat sekarang negara-negara Eropa itu yang konon sangat demokratis, sangat menjunjung HAM, itu kenapa mereka juga diam-diam saja begitu. Padahal kan ada negara-negara yang misalnya Tata Suci belum bicara, hanya mengkritisi, hanya menghimbau. Kemudian negara-negara seperti Jerman yang walaupun bukan DKPBB tapi dia punya suara yang besar di Uni Eropa belum bicara. Italia juga belum bicara. Ya, saya sangat berharap akan ada koalisi moral dari negara-negara di dunia untuk bergerak sekarang, karena tadi Pak Julius mengatakan kan mungkin saja Rusia dan Cina mengajukan resolusi baru, dan resolusi baru ini hasilnya adalah win-win untuk Amerika Serikat, dan terkesan ini menguntungkan jangka panjang tapi sebenarnya memberikan kesempatan Iran untuk bernafas. Nah, ini mungkin saja karena draft itu kan masih bisa dikoreksi, dan untuk itu ya kita masih berharap ini ada golden time ini. The golden time kalau istilah bola itu maksudnya injury time ya. Ya, semoga injury time ini benar-benar dimanfaatkan secara baik oleh negara-negara yang walaupun sekarang sudah berbicara 11 in favor, 2 abstain, dan 2
dan dua itu menolak, ya siapa tahu dalam menit-menit terakhir ini mereka semua terinspirasi untuk menciptakan satu corrected version. Misalnya corrected version itu misalnya nuansanya lebih defensif. Kemudian nuansanya itu adalah walaupun Bahrain dengan dukungan Amerika Serikat itu berhasil saat ini membuat hasil yang final tapi belum masuk grand final ya. Tapi hendaknya juga berpikir misalnya nanti ada mandat PBB kepada negara-negara yang punya kemampuan melakukan fleksibilitas, ataupun juga misalnya nanti tidak ada lagi kata-kata yang mengkritik Iran, misalnya tidak ada kata-kata misalnya economic terrorism gitu ya. Karena selama ini selalu yang disudutkan itu Iran gitu. Padahal kalau kita berbicara Iran, kami hanya bekerja berdasarkan pasal 51 karena kami diganggu lewat pasal 2.4. Ini sama sekali tidak dimasukkan kata kunci pelanggaran piagam PBB, kan nggak muncul di draft yang terakhir ini. Dan kalaupun muncul itu akan Iran lah pelaku yang salahnya gitu kan. Kemudian juga kita masih berharap ini ada sidang lanjutan karena seperti yang saya ketahui, kalau misalnya sidang lanjutan kan harus ada yang inisiatif. Ya inisiatifnya mungkin Pakistan. Pakistan ini punya reputasi yang bagus bagi Amerika Serikat dan juga bagi Iran. Misalnya Pakistan ini berbatasan dengan Iran, betul. Kemudian Pakistan ini berhasil menjadikan Pakistan itu negara nuklir walaupun prosedurnya itu misterius. Ada ahli namanya Khan itu kabur dari Eropa, kemudian membangun instalasi di Pakistan dan teruji. Oke. Itu kekaguman tersendiri dari Iran. Terus kekaguman Amerika Serikat atas Pakistan adalah Pakistan ini seringkali memfasilitasi maunya Amerika Serikat sehingga dimengerti oleh Iran. Kemudian juga bukan hanya mengajukan ide tapi juga menyediakan tempat. Jadi ini adalah hal-hal yang menguntungkan kalau Pakistan ini berinisiatif ya. Ya, cuman apakah Rusia dan Cina itu otomatis akan setuju? Ya belum tentu, karena Cina tentunya berpikir ya tolong dong keamanan Teluk itu kapal saya jangan pernah diganggu oleh siapapun. Kemudian kalau Iran sudah mengatakan akan menggunakan yuan, ya yuan lah, jangan dolar lagi. Nah, kemudian Cina juga berpikir bahwa Hormuz ini kan luar biasa luar biasa manfaatnya bagi Cina, di mana sekitar 30% itu ya dari Hormuz itu lari ke Cina, kemudian lari ke Cina, dan Hormuz itu kan banyak sekali manfaat ekonominya bagi Cina. Jadi bukan hanya minyak tapi juga fertilizer, kemudian juga gas itu juga masuk ke Cina. Konon Amerika Serikat sedang mencoba menyetop energi kepada Cina dari Venezuela. Maka itu sudah memotong kemajuan Cina itu 7 tahun. Sekarang kalau misalnya berhasil juga dipotong oleh Amerika Serikat, maka dari Iran itu akan bisa berpotensi mengunci Cina sekitar 5 tahun ke depan. Dan kalau untuk itu saya pikir Cina juga sekarang dia belum menentukan sikap. Tapi kalau dia merasa pembangunan saya akan terganggu untuk masa depan, ya barangkali dia akan ambil inisiatif sendiri. Dan untuk setiap tahapan pengambilan keputusan itu dia akan selalu menolak, tolak. Dan dengan kekuatan ekonominya Cina itu dia bisa mencoba menggoyahkan iman negara-negara di negara-negara tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kalau Denmark sulit diganggu, kemudian kalau Greece itu juga sulit diganggu, tapi Pakistan bisa dibuat lebih kuat, Panama bisa buat lebih kuat, bisa dengan mengatakan ya sekarang lihat sendiri dong, terus Hormuz ini terganggu, bagaimana nanti kalau Panama diganggu pula oleh Amerika? Panama mungkin diganggu, Somalia mungkin diganggu, Kolombia mungkin diganggu. Jadi sekiranya ada putaran kedua dari final menuju grand final, dan ini masih ada kemungkinan ini injury time yang saya harap masih bisa diambil alih, dan untuk itu ya akan sangat seru. Dan tapi Amerika Serikat juga sudah berpikir skenario ke depan dia akan seperti apa. Misalnya Amerika Serikat bisa saja berpikir
Ini kondisi sudah final, tapi masih bisa deadlock dan tidak mustahil Amerika Serikat akan punya skenario. Skenario dia itu kemungkinan besar ya mau nggak mau dia tidak mau lihat ada ceasefire, tapi dia mau mencoba menguasai Hormuz itu sendiri. Dan untuk itu ya pasukannya akan dia tambah dari yang sekarang misalnya kurang dari 50.000 menjadi 50.000, dan dia sudah bisa memetakan dari remote sensing bagaimana posisi Hormuz tersebut, dan juga dia bisa saja mengatakan karena situasi sedang mendesak begini, Kark Island itu saya bom habis-habisan. Dan karena persis dari Kark Island itu 90% minyak Iran itu keluar dari sana. Dan untuk itu ya kita masih skenario terburuk pertama adalah Amerika menguasai Hormuz. Belum terjadi perang global, tapi perang regional sudah terjadi karena Iran mengatakan kalau instalasi saya diserang, maka saya akan juga menyerang instalasi-instalasi di Timur Tengah yang digunakan untuk mensuplai Anda. Iran sudah berkata, kampus kami ditembak, kami akan serang kampus lain, kampus Amerika yang ada di Timur Tengah. Kemudian fasilitas listrik kami diserang, fasilitas jembatan kami diserang, kami pun akan berbuat yang serupa. Jadi masalahnya sekarang di kalangan negara-negara Teluk tersebut ada perang batin itu. Di satu sisi melihat bahwa kalau mereka ikut Amerika Serikat, maka Iran akan runtuh. Paling nggak mundur lah ya. Pada saat yang sama, ide-ide Israel Raya itu akan terwujud, di mana Israel itu akan lebih luas sehingga menjangkau Iran, Irak, dan juga sebagian dari Saudi Arabia. Kalau ini terwujud, ya target selanjutnya setelah Iran adalah Turki. Dan saya pikir Turki juga sedang menggalang koalisi dengan negara-negara di dalam PBB, di Majelis Umum, maupun juga Turki mencoba membujuk negara-negara anggota tidak tetap untuk istilahnya mengedepankan idealisme mereka gitu, dan bukannya keuntungan politik jangka pendek. Karena mereka juga sudah melihat Amerika Serikat ini kan sebenarnya sedang menurun. Pax Americana ini sedang menurun. Maka kalau Anda salah-salah milih ke depannya, Anda tidak idealis lagi, maka Anda bisa seperti saya di masa lalu. Saya di masa lalu karena saya salah pilih kawan, saya kalah perang dunia pertama, saya dicap sebagai the sick man of Europe gitu kan. Apakah Anda juga tahu menjadi the sick man of the 21st century? Nah, jadi saya pikir masih ada negara-negara yang bisa dibujuk oleh Turki, oleh Rusia, dan juga oleh Cina. Karena kalau Amerika Serikat bersikeras menguasai Selat Hormuz, karena dia tidak mau malu kan. Dan untuk itu Iran juga sudah siap. Satu tentara Anda akan kami hadapi dengan 100 tentara kami, dan kami sudah siap untuk berperang mati-matian. Karena bagi Iran wafat itu adalah jihad fisabilillah, dan untuk itu akhirat adalah tujuan akhir manusia, dan Iran berpikir kami adalah martir. Kami martir untuk melestarikan peradaban kami. Ini suatu penghinaan yang sangat besar loh dari Amerika Serikat. Amerika Serikat dengan mengatakan akan menghanguskan peradaban Persia dan tidak muncul lagi. Ini adalah statement yang terkeras, dan sebelumnya adalah Amerika Serikat menyebut Ayatollah Ali Khamenei itu sebagai teroris dan pemimpin teroris yang membahayakan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Ini adalah statement Amerika Serikat yang saya pikir tidak dapat diampuni oleh Iran. Dan kalaupun mau masuk tahapan selanjutnya, ya saya pikir Iran bisa lebih lunak kalau Amerika Serikat melakukan introspeksi ya. Tapi untuk itu ya Donald Trump itu tidak mungkin lakukan introspeksi, harus ada impeachment dulu. Dan memang Vance ini secara akademik lebih berkualitas dari Donald Trump. Cuman masalahnya game changernya ada di Amerika Serikat sendiri ini. 110 juta rakyat sudah turun tangan, Washington masih belum goyang, kemudian asosiasi psikolog juga belum, tampaknya diam-diam berada di belakang Donald Trump. Kemudian multinational corporation dan military industrial complex juga tampaknya sudah jaga-jaga kalau terjadi nanti voting di dalam pemakzulan, suara mereka akan diusahakan untuk mendukung Donald Trump karena sudah sangat menguntungkan para pebisnis di Amerika Serikat. Ya seperti Lockheed Martin, Boeing gitu ya, dan Raytheon sangat untung gitu. Dan sekarang bolanya di tangan Amerika Serikat sendiri. Apakah mereka masih ingin mempertahankan Donald Trump atau cari jalan tengah dengan menggantinya dengan Cyrus Vance, dengan JD Vance,
Atau Trump ini lagi sakit kan? Sebenarnya kalau sakit ini sebenarnya saat yang indah ini untuk mencontoh model Nixon itu. Mengundurkan diri sebelum pemakzulan, tapi pada saat yang sama mengatakan menang, dan dengan demikian potensi nanti pada saat pemilu setelah suara Demokrat jatuh-jatuh amat. Jadi ya ini adalah eksperimen politik yang luar biasa bagi Amerika Serikat. Oke, baik. Mas Julius, mungkin menanggapi mungkin tadi jawaban dari Pak Teguh, dikatakan mungkin bahwa selain mungkin bisa mengubah suara-suara negara yang tidak tetap, dan juga mungkin belum ada gerak-gerik dari negara-negara Eropa yang mungkin masih menunggu terkait dengan langkah-langkah berikutnya, seperti apa? Apakah mungkin benar dikatakan bahwa resolusi ini sebenarnya lebih menguntungkan ke arah Amerika Serikat dalam arti bahwa ada tekanan yang diberikan oleh Amerika Serikat, Mas Julius? Ya, saya melihat yang sama ya, bahwa draft resolusi yang diajukan Bahrain itu mencerminkan cara berpikir Amerika Serikat, yaitu bagaimana membuka Selat Hormuz dengan paksa, dengan kekerasan. Dan itu draft pertama kan sangat jelas ya, any means ya, dengan berbagai macam cara. Dan itu artinya melegalkan penggunaan kemiliteran. Dan itu merujuk pada piagam PBB ya, yang eksplisit berhak menggunakan cara kekerasan jika ada ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan. Dan itu kan cara berpikir Amerika Serikat yang sedang disiapkan ini, tetapi dengan cara legal, dengan cara diplomasi gitu ya, melalui DKPBB gitu. Saya melihat 100% mencerminkan kepentingan Amerika Serikat dan sekaligus cara berpikir Amerika Serikat. Jadi kalau ditanya siapa yang paling sedih dengan gagalnya draft resolusi 2 jam yang lalu gitu ya, diadopsi oleh DKPBB, adalah Amerika Serikat. Yang sedih adalah negara-negara Teluk, yang paling sedih adalah Amerika Serikat karena skenario-nya ternyata tidak berhasil. Dan ini yang tadi saya khawatir, skenario kedua yang kemudian bisa jalan ketika means diplomasi barangkali ini menjustifikasi serangan yang masif yang deadline-nya sebentar lagi. Itu saya khawatir. Nah, gimana bisa mencegah? Mungkin skenario ketiga, yaitu peran Pakistan. Saya membacanya begini, dalam intervensi Pakistan, jadi posisi Pakistan itu kan abstain. Saya surprise ya, abstain. Abstain itu artinya berposisi ya gitu. Dan kalau kita lihat statement dari Pakistan adalah dia mendukung resolusi, sebetulnya dia mendukung, dia empati dengan dampak serangan Iran ke negara-negara di Teluk, dia nyampaikan itu, dan bahkan dia juga menyampaikan bahwa masyarakat di Pakistan juga menderita akibat penutupan Selat Hormuz. Itu clear. Jadi ada membangun empati dengan negara-negara Teluk gitu. Ini sebetulnya untuk memberi excuse bahwa sebetulnya saya mendukung, dan dia eksplisit, kita mendukung. Tetapi kenapa dia abstain? Nah, saya curiga bahwa dia mau menyenangkan hati Iran. Delegasi Iran kan ada di situ. Ketika dia resign, delegasi Iran melihat, oh masih ada kawan. Satu, bahwa ini menjaga hubungan baik dengan Iran supaya peran dia sebagai mediator masih bisa diterima di sisi Iran. Dan pada saat yang sama Amerika Serikat tidak blaming kan gitu. Oh masih jadi kawan. Maunya Amerika Serikat, Pakistan pasti in favor ya, mendukung resolusi tadi gitu. Nah, apa yang harus bisa dilakukan dari penutupan sidang hari ini gitu ya, sampai detik-detik terakhir, menurut saya harus ada lobby khusus nih. Kalau Mas Reza nyebut ada game changer di domestik, tetapi internationally, saya berharap sebetulnya ada lobby-lobby khusus. Misalnya Pakistan segera mengontak Amerika Serikat, siapapun yang ada di lingkaran intinya Donald Trump, untuk menyampaikan bahwa ayo kembali ke meja perundingan, ada 5 usulan perdamaian yang disampaikan oleh Pakistan dan termasuk didukung oleh China gitu ya, siap kita kembali gitu. Dan itu berharap itu bisa menjaga hati nuraninya Donald Trump untuk tidak mendeklarasikan serangan masif itu gitu. Itu harapan saya tentu saja ya. Kalau skenario yang pertama, drafting resolusi yang baru, itu butuh waktu. Akan butuh waktu. Kapan? Minimal seminggu untuk draft awal, lalu ada negosiasi bisa 2 minggu gitu. Dan ini kalau kita melihat berkaca dari kasus resolusi Gaza, kan seperti itu ya gitu ya. Draft gagalkan, lalu ada draft yang baru dimunculkan, dan ada negosiasi lagi, diveto lagi gitu. Saling veto di antara negara-negara anggota tetap. Tapi paling tidak, skenario yang kedua yang saya khawatirkan tadi, bahwa ada serangan
masif Amerika Serikat yang sudah dideklar oleh Trump itu tidak terjadi. Nah sekarang gimana caranya? Itu saya bagian yang sangat penting, Mas Lil. Oke, berarti kalau misalnya seperti itu, apakah mungkin bisa dikatakan beberapa waktu terakhir ini kan terjadi mungkin inkonsistensi dari Trump itu sendiri? Mungkin seperti yang dikatakan oleh Pak Teguh bahwa ini mungkin sebagai saat yang emas ya, Pak Teguh ya, terkait dengan inkonsistensi dari Trump itu sendiri. Keuntungankah buat Iran atau bagaimana? Mas? Ya, keuntungan buat Iran. Ya, keuntungan buat Iran. Ya, keuntungan buat Iran. Jika pada akhirnya Amerika Serikat berubah pikiran lagi, dan berubah pikiran itu selalu ada sebabnya. Kalau kita lihat ya, dulu ada ancaman 2 kali 24 jam atau 48 jam pernah kan disampaikan. Ternyata dia menyampaikan di hari kedua menyampaikan bahwa ternyata ada negosiasi yang sedang berlangsung produktif gitu ya. Dia sampaikan gitu. Sekalipun fakta itu dibantah oleh Iran ya bahwa ada negosiasi, ada mediasi gitu. Mungkin yang dimaksud adalah intermediaries gitu. Negosiasi tidak langsung atau mediasi tidak langsung. Jadi ada komunikator yang menyampaikan pesan ke masing-masing pihak. Itu bisa saja gitu. Nah, bisa saja pada hal yang sama dan Trump harus punya alasan yang sama gitu bahwa ada intermediaries terjadi. Pakistan menyampaikan 5 poin perdamaian, usulan perdamaian, lalu kemudian disampaikan ke Trump gitu, disampaikan ke Iran di menit-menit ini gitu ya, dan Iran siap untuk bernegosiasi. Sampaikan ke Trump ada sinyal baik, itu saya kira ide untuk menyerang bisa dibatalkan. Paling tidak akan diperpanjang lagi, berapa puluh kali jam gitu barangkali gitu ya. Oke, nah Pak Teguh, kalau dari Pak Teguh sendiri melihat inkonsistensi dari Trump ini bagaimana? Apakah mungkin memang ada tekanan dari dalam internal di Amerika Serikatnya itu sendiri, ataukah memang tidak mendapat dukungan dari negara-negara sekutu, bisa dikatakan seperti itu? Bagaimana Pak Teguh? Amerika Serikat sekarang sedang pusing dia ya, karena dia perhatikan sekutu kok nggak bersama saya begitu. Dia mengatakan sekutu ini Anda dulu bersama saya saat Anda lagi butuh. Sekarang saya lagi butuh, Anda nggak bantu saya, dan juga sebenarnya saya nggak butuh-butuh amat. Aduh, ini statement Amerika ini sangat menyesakkan hati ya. Bahkan Inggris mengatakan saya nggak akan kirimlah pasukan ke sana. Ini tidak ada perang itu salah 2 kali. Pertama bertentangan dengan hukum nasional Amerika Serikat, juga bertentangan dengan PBB, dan bukan saya tidak bertanggung jawab di situ. NATO tidak disiapkan untuk semena-mena mendukung salah satu anggotanya. Kami tidak merasa terancam dan dia sebenarnya tidak merasa terancam. Misalnya kepala dari kontraterorisme Amerika Serikat sendiri kan sudah undur diri, mengatakan Iran itu sebenarnya bukan ancaman dan ini adalah perang yang salah. Dan untuk itu ya Donald Trump berpikir sekarang, yang saya khawatirkan adalah dalam detik-detik seperti ini ya, penyakitnya itu kumat gitu. Jadi ini narcissistic disorder ini luar biasa. Dia akan menempatkan dirinya sebagai orang yang paling tahu, kemudian dia juga tidak mau dengar orang, dan dia akan menggunakan kekuasaannya sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata Amerika Serikat sehingga dapat menggerakkan senjata nuklir tersebut, dan dia sudah hafal pasti apa kode-kode biskuit itu seperti apa, misalnya sandinya seperti apa, berapa lama itu nuklir itu bisa dikirimkan ke Iran, dan kalaupun tidak dikirimkan saya bisa ganggu juga Iran lewat perbatasan darat dia. Jadi dalam benak Donald Trump ini pasti berkecamuk. Ini yang membuat dia sakit saat ini, dan kita kan nggak tahu persis dia dirawat di mana dan sakitnya seperti apa. Tapi bagaimanapun, kalau misalnya di menit-menit terakhir ini elit-elit Amerika Serikat berpikir, kan konon ada yang namanya deep state ya di Amerika Serikat itu ya. Deep state itu adalah organisasi yang tidak resmi, tapi sebenarnya mereka menentukan juga, misalnya menentukan siapa yang akan naik, siapa yang turun, siapa yang didukung, peraturan undang-undang mana yang dirubah. Ya siapa tahu deep state ini kali berperilaku baik sehingga terjadi mukjizat di dalam negeri Amerika Serikat, sehingga Donald Trump itu mengundurkan diri secara terhormat, dan kalau sudah begini ya saya pikir dunia akan terdiam juga, dan Iran silakanlah dia berpikir dia sudah menang karena ancamannya sudah tidak ada, dan Amerika Serikat ya menyusun lagi draft resolusi baru. Kalau kemarin lewat salah satu negara teluk, barangkali ini kali lewat negara-negara di Uni Eropa. Oke, baik. Perbincangannya masih akan kita lanjutkan, Pak Teguh dan juga Mas Julius, masih seru sekali. Namun breaking news Kompas TV harus jeda kembali, tetaplah bersama kami.